Assalamualaikum. Waalaikumsalam, bentar Del. Iya. Delvi, sini masuk. Iya. Oh, Masuk. Sini duduk. Iya, Mau di sebelah mana? Di sini aja, Bu. Sana, boleh Ya. sok duduk. Bentar ya Ibu, beresin dulu. Silakan, Ibu. Oke. Baik. Nah, Delvi, Iya, gimana Bu. nih kabarnya? Alhamdulillah, Bu, baik. Alhamdulillah, sehat. Sehat, Alhamdulillah. Ibu gimana kabarnya sekarang? Alhamdulillah Ibu juga sehat. Badan Ibu sehat, hati Ibu sehat. Enggak ganggu kan, Bu, Delvi di sini? Enggak kok, enggak. Tadi udah Ibu kan udah beresin. Tadi Iya. kita juga udah janjian kan sebelumnya mau ketemu gitu. Nah, Delvi sekarang kegiatannya apa aja nih di sekolah? Di sekolah biasa sih, Bu. Kayak yang belajar biasa, terus siangnya apa ya? Ikutan main. ekskul nggak, Delvi? Enggak, Bu. Oh, nggak ikutan Iya, ekskul. langsung pulang aja. Oke. Delvi punya hobi nggak? Hobi Delvi apa? Apa ya, Bu, paling kayak di otomotif gitu. Oh, otomotif. Delvi suka otomotif. Suka banget, Ibu. Otomotif tuh di permotoran atau permobilan sih? Apa sama aja? Dua-duanya sama aja, Oh, sama Ibu. aja. Tapi Delvi lebih suka yang kemana? Motor atau mobil? Kalau sekarang ini sih dominannya ke mobil, cuman ke motor juga sama-sama. Cuman kan karena mobil gak punya, cuman punyanya motor aja. Kalau zaman sekarang itu ngabres, Bu. Ngabres. Iya. Apa tuh ngabres? Ngabres ngab gitu, Bu. Jadi disingkatan ngabres itu, Bu, kayak yang apa sih, bank dibalikin jadi ngab. Jadi kayak gitu. Bang, oke, baru tahu tuh. Iya, Bu. Banyak banget ya sekarang istilah-istilah yang anak gaul. Iya, anak gaul biasa lah, Bu. Perbedaan zaman gitu. Iya, betul, Ibu mah ada anak zaman pol. Iya. Beda sama Delvi ya. Iya. Banyak banget istilah-istilah yang baru gitu. Nah, tadi sebelumnya Delvi pelajaran apa di kelas? Pelajaran ini, Bu, olahraga. Olahraga. Oh, pantesan kelihatan kayak udah capek gitu. Iya. Tadi apa olahraganya apa? Biasa sih, Bu, kalau Pak Salman mah cuman peregangan udah itu bebas lah mau kemana aja katanya, ya udah. Kalau teman-teman mah Delvi mah pas udah peregangan langsung ke kelas aja, weda. Kata Pak Salman juga kalau misalkan udah peregangan dan lain sebagainya mah ya udah bebas mau jajan, kalau mau kemana pun juga gak apa-apa kayak gitu. Kalau teman-teman mah pada ke lapangan sih, Bu. Begitu Delvi olahraga sukanya apa? Kalau Delvi mah sukanya olahraga apa ya, Bu? Sebenarnya Delvi itu suka banget ya, Bu. Nah, sebenarnya ini juga berhubungan sama kenapa sih Delvi datang ke sini gitu, Bu. Sebenarnya Delvi itu punya trauma gitu, Bu, sama yang namanya bola. Tapi Delvi itu hobi banget sama yang namanya main bola. Makanya suka olahraga yang kayak yang bola-bola gitu, mau bola voli suka, sepak bola apalagi suka. Cuman Delvi itu punya trauma, Bu, dari dulunya gitu. Makanya pas ngelihat bola atau ngedengar kata bola itu kayak yang takut gitu, Bu. Jadi seperti itu, Bu. Ibu bisa nangkep nih, kan kemarin kita udah janjian nih Delvi kayaknya pengen ketemu Ibu, pengen cerita sama Ibu, pengen ngobrol sama Ibu kemarin ya kita ketemu. Dan ada waktu luang hari ini ya kita menyempatkan untuk ngobrol. Nah, kalau begitu tadi udah ada sedikit cerita dari Delvi. Delvi mau cerita apa nih ke Ibu? Nah, jadi, Bu, kan Delvi itu dulu tuh suka banget yang namanya bermain bola, bola voli ataupun sepak bola. Cuman ada kejadian yang memang tidak diinginkan dan itu juga salah Delvi sendiri. Jadi kan ceritanya Delvi itu punya adik ya, Bu ya. Terus singkat aja ya, Bu ya, gak apa-apa. Jadi adik Delvi itu mecahin gelas. Terus Delvi itu adik Delvi itu mecahin gelas. Delvi itu sampai nyiksa adik Delvi sampai sama bola gitu-gituin, Bu, sampai sakit gitu si adik Delvinya. Terus ya dulu mah kayak yang emang sayang sebenarnya sama adik itu, cuman ya kenapa dipecahin. Dan setelah dipikir-pikir sama Delvi itu kenapa ya dulu kayak gitu. Jadi sekarang tuh perasaan Delvi itu kayak yang sangat bersalah, kenapa Delvi dulu kayak gitu, kenapa pakai
kayak adik Delphi digitu-gituin sama bola gitu, disiksa-siksain. Jadi serasa bersalah, serasa Delphi itu gak berperi kemanusiaan, gak punya perasaan sama adik Delphi, ya kayak gitu sih Bu, lebih tepatnya. Iya, oke, Ibu bisa nangkep bahwa Delphi itu sebetulnya suka banget nih sama yang namanya olahraga bola apapun itu, entah itu voli, basket atau apapun itu. Tapi ada satu kejadian waktu itu Delphi, adik Delphi nggak sengaja mecahin gelas. Terus Delphi apa ya istilahnya? Bisa mungkin ke adik Delphi kayak yang ngebully bukan ngebully itu mah, masa iya Pak, kayak yang kesal aja gitu Bu. Kalau kata bahasa Sundanya ambek lah, kayak gitu sampai digitu-gituin gitu. Padahal cuma mecahin gelas ya, aja cuma ya. mecahin gelas aja, nggak sampai gimana cuman berapaan sih gelas juga. Oke. Nah setelah kejadian itu Delphi tuh punya rasa trauma yang kayak yang rasa bersalah, terus kayak yang Delphi itu kayak yang gak berguna banget, cuman gitu doang kok ngamuknya kayak gitu Bu. Sampai ke adik Delphi kayak gitu sih Bu. Kalau boleh Ibu tahu kenapa tuh Delphi waktu itu apa ya mukulinnya, mungkin pakai bola? Iya pakai bola. Kenapa tuh? Ya karena memang posisinya ada di dekat Delphi si bola ini. Ya mungkin saja kalau saya pakai golok mah meninggal. Ya makanya Delphi itu pakai bola, gitu-gituin aja. Tapi kan meskipun bola itu nggak sekeras golok, nggak setajam golok juga, ya mungkin Delphi nggak merasa ya sampai kayak sakit banget gitu Bu. Apalagi kalau misalkan untung di situnya ada bola, bukan golok. Kalau misalkan golok udah Delphi gimana gitu Bu. Tapi Delphi udah baikan sama adik? Udah, cuman ya gitu Bu, sekarang mah udah damai-damai aja. Cuman kan kejadiannya udah lama, udah ada 3 tahun. Cuman ya sekarang masih selama 3 tahun ini kalau ngedengar kata bola tuh trauma gitu. Gak tahu kenapa, gara-gara suka berpikiran negatif kayak gitu. Makanya sampai sekarang kepikiran gitu, karena kan sampai dibawa ke rumah sakit juga kan adiknya kayak gitu. Oke, Ibu bisa ngerasain apa yang Delphi rasain. Delphi ada kekecewaan sama diri Delphi sendiri, ada trauma terhadap kata bola atau melihat bola, karena Delphi pernah menyiksa adik Delphi dengan benda itu gitu ya. Terus Delphi terus-terusan tadi Ibu lihat Delphi berpikiran bahwa Delphi nggak berguna, Delphi jadi kakak jahat banget atau gimana, padahal itu emosi yang sesaat gitu yang dirasakan oleh Delphi. Padahal kenyataannya Delphi sangat sayang sama adik Delphi begitu. Nah kalau boleh Ibu ngasih treatment mungkin ke Delphi ya, Ibu ada salah satu treatment namanya itu tub stopping. Apa itu Bu? Tub stopping ini adalah bertujuan untuk menghentikan pikiran-pikiran negatif Delphi, pikiran-pikiran irasional Delphi, karena tadi Delphi selalu berpikiran negatif gitu ya. Kayak yang seperti ada kayak yang gak berguna kayak gitu. Iya, Ibu kan selalu berpikiran seperti itu ya. Delphi nggak berguna, Delphi kakak yang jahat gitu. Nah, ada salah satu teknik atau treatment namanya tub stopping. Nanti kita kita lakukan teknik itu untuk menghentikan pikiran-pikiran irasional Delphi. Nah, apakah Delphi bersedia? Siap Bu, kalau misalkan itu menjadi jalan utama untuk Delphi tidak trauma lagi, Delphi siap apapun juga. Baik, kita coba ya. Tapi Delphi bersedia? Siap Ibu, bersedia. Jadi nanti Delphi utarakan unek-unek Delphi, keluarkan pikiran-pikiran negatif Delphi tentang hal itu, tentang trauma, tentang pikiran-pikiran yang selalu keluar dari diri Delphi, entah itu misalnya tadi Delphi kakak yang nggak berguna atau apapun itu, keluarkan semuanya hal-hal negatif yang Delphi pikirkan. Lalu pejamkan mata Delphi. Sekarang Bu. Oke. Delphi udah siap? Siap Bu. Siap. Oke, boleh. Sok Delphi pejamkan mata Delphi. Lalu Delphi ucapkan kata-kata yang mengganggu pikiran Delphi, kata-kata yang negatif. Boleh dulu sekarang. Delphi jahat sama adik Delphi, terus Delphi gak berguna buat adik Delphi. Delphi gak cocok jadi kakak yang baik. Delphi gak manusiawi. Oke, stop.
Delvi kaget nggak? Kaget. Kaget. Delvi tahu apa yang mau Delvi katakan selanjutnya? Nggak tahu. Oke, nah itu fungsi dari teknik ini, dari teknik topik ini untuk menghentikan pikiran-pikiran negatif Delvi. Nah, Delvi udah mengerti dari teknik ini seperti apa? Iya. Oke. Jadi nanti kalau misalnya Delvi punya pikiran negatif nih, seperti yang tadi Delvi nggak berguna sebagai kakak, Delvi nggak pantas jadi kakak, boleh Delvi ucapkan, tapi Delvi nanti pakai teknik itu. Oh, jadi teknik di stop. Oh, udah jangan pikiran kayak gitu lagi. Kalau misalnya Delvi berpikiran negatif nih, Delvi ucapkan stop, pasti pikiran itu akan terhenti. Tadi juga Delvi bilang bahwa Delvi, saat ibu tanya, Delvi tahu nggak perkataan apa yang selanjutnya yang akan Delvi katakan? Langsung ngeblank kan otak Delvi. Nah, itu akan membantu Delvi untuk menghentikan pikiran irasional Delvi seperti itu. Iya, paham? Iya. Boleh kita lakukan sekali lagi? Boleh, Bu. Coba pejamkan mata Delvi, lalu ucapkan lagi kata-kata yang negatif menurut Delvi. Boleh dari sekarang. Delvi nggak baik buat adik Delvi. Delvi nggak baik buat jadi kakak yang terbaik untuk adik Delvi. Oke, stop. Oke. Delvi udah ngerasa tekniknya bisa sudah membantu. Udah paham, Bu. Oke, paham. Oke, kalau seperti itu, coba Ibu pengen tahu kesimpulan dari pertemuan kita kali ini apa? Mungkin dari pertemuan hari ini sangat bermanfaat sekali ya, khususnya untuk mencegah trauma Delvi pada saat bermain bola atau mendengar kata bola atau melihat bola gitu. Karena ibu juga tadi udah memberikan treatment dengan teknik apa Bu tadi? Talk stopping. Nah, talk stopping. Jadi Delvi bisa tahu kalau misalkan Delvi berpikiran yang aneh-aneh, stop, udah jangan mikir kayak gitu. Jadi langsung hilang, terhenti ya Bu pikiran seperti itu. Nah, mungkin seperti itu sih Bu, kayak yang langsung ngeblank aja gitu ya. Langsung ngeblank, jadi kayak yang mikirnya yang terus-terusan pas mau diterusin lagi teh nggak ada gitu ya. Jadi keluar dari yang buruk itu gitu Bu, pemikiran yang buruk itu. Mungkin terima kasih ya Bu Delvi jadi tahu caranya. Nah, itu emang salah satu teknik yang buat bikin memberhentikan pikiran-pikiran negatif Delvi. Nah, teknik ini itu bisa Delvi gunakan nanti kalau misalnya Delvi berpikiran negatif lagi. Selama 1 hari itu Delvi bisa tuh melakukannya mungkin selama 2 atau 3 kali. Coba Delvi terapkan dalam kehidupan Delvi. Kalau misalnya Delvi berpikiran negatif, Delvi bilang stop, pasti pikiran negatif itu akan terhenti. Mungkin tidak langsung Delvi langsung lupa nih atau gimana, tapi sedikit-sedikit nanti pikiran-pikiran negatif Delvi itu akan berkurang. Kalau bisa Delvi ganti dengan pikiran-pikiran yang lebih positif. Delvi kakak yang baik untuk adik Delvi. Delvi manusia yang berguna. Delvi tidak jahat gitu ya. Iya Bu, paham. Bisa mengerti? Paham. Ya, Bu. Nanti Delvi mau menerapkannya? Pasti Bu, pasti menerapkannya. Oke, nah nanti Ibu pengen lihat nih progres Delvi selama mungkin 1 minggu ke depan. Kalau misalnya Delvi ada pikiran-pikiran negatif, apakah Delvi sudah bisa menyetopnya sendiri atau belum gitu ya? Iya, nanti Delvi datang lagi aja ke sini. Iya. Delvi bersedia nih nanti minggu depan kita ketemu lagi? Pasti Bu. Oke, Delvi jangan ngerasa sedih lagi. Iya Bu, sekarang juga alhamdulillah udah ngerasa plong gitu. Alhamdulillah kalau seperti itu. Apalagi nanti kalau misalkan udah digunain gitu teknik ini ke kehidupan Delvi gitu. Oke, baik. Nanti kalau misalnya Delvi ada pikiran-pikiran negatif lagi, lakukan itu, stop. Delvi apapun itu ya Bu. Apapun itu, entah bukan hanya soal trauma Delvi ini ya. Soal nanti apapun pikiran-pikiran negatif yang ada dalam di Delvi, boleh pakai teknik itu. Iya, siap. Nanti minggu depan kita ketemu lagi. Boleh Bu. Karena sekarang mungkin udah mau masuk ya. Kita mungkin cukupkan sampai di sini konseling pada hari ini. Terima kasih banyak. Semoga Ibu sama-sama. Terima kasih banyak juga Delvi juga. Ibu udah mau mendengarin cerita Delvi gitu Bu. Oke. Mungkin Delvi langsung izin pamit Bu karena takut kesiangan juga.
Nanti kita Sekarang ketemu lagi ya minggu depan. ya minggu Kita depan. lihat progres Delvi Mm-mm. supaya apa. Delvi tetap happy ya, jangan Pasti, Bu. kepikiran apa-apa, jangan kepikiran yang negatif. Iya. Oke? Oke, Semangat Bu. belajarnya. Iya. Ya udah, Bu. Delvi izin pamit ya, Bu. Oke, Delvi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum, Bu. Waalaikumsalam. Sebentar. Oh, Delvi, ayo Ya. masuk Delvi. Ibu. Sini. Iya. Waduh, kelihatannya agak ini ya. Iya, Bu. Silakan duduk. Iya, Bu. Mau di sana? Iya, boleh di sini aja. Kelihatannya agak apa ya, Seger ya, Bu. berseri-seri, Iya. seger gitu ya hari ini. Ya, banyak kebahagiaan Oh lah, Bu, iya, muncul pada hari ini gitu, Bu. Alhamdulillahirobbilalamin. Hmm. Tadi sebelumnya mata pelajaran apa? Biasa, Bu, olahraga. Olahraga. Oh ya, Pas kita salaman. ketemu lagi Nah. pada hari ini tepat waktu minggu Iya. kemarin gitu Pas ya. udah istirahat pas salaman. Oke, tadi olahraga apa lagi nih? Olahraga sekarang Bola main kah? bola. Main bola. Udah main bola, Bu, Tapi sekarang. kelihatannya sekarang ngedengar kata bola udah agak Udah senyum biasa ya. ya, karena kan kemarin juga udah apa sih namanya, udah ibu kasih treatment gimana, dan pas udah ngedengerin ibu cerita juga kasih treatment ke Delvi juga jadi leluasa ngedengar kata itu, dan sekarang sudah menjadi seperti biasa dan seperti teman-teman yang lainnya, Bu. Alhamdulillah, berarti Delvi udah menerapkan teknik stop yang kemarin Iya. ibu apa? Yang ibu gunakan itu. Iya, betul. Maaf ya, Bu, kalau misalkan bau badan itu. Enggak apa-apa, kan habis olahraga. Nah gitu sih, Bu, jadi udah bisa diterapin gitu, dan memang sih, Bu, kemarin sempat berpikiran yang aneh-aneh lagi. Cuman pas kata ibu gunakan teknik itu, ya udah deh, gunakan ya, jangan kayak gitu, ya udah. Langsung di situ tuh dengan pasti ada kan, Bu, setiap harinya, tapi Delvi nerapin teknik itu dan sekarang sudah terbiasa seperti biasa lagi, seperti dulu lagi. Apakah ada kesulitan gitu waktu Delvi menerapkan teknik itu? Mungkin pas pertama ya, Bu, memang kemarin kan ibu pas hari pertama ngasih treatment, Delvi masih agak kesulitan, masih agak berpikir kesana kemari. Cuman yang negatifnya. Hari demi hari gitu, Delvi itu kayak yang terbiasa dengan teknik ini dan memang nyaman gitu dengan teknik ini. Karena kan berpikiran negatif, kalau kata bahasa Sundanya langsung ditajong, langsung hilang gitu, kayak gitu aja sih ya. Mungkin sekarang juga makanya Delvi bisa main bola lagi, ya itu karena berkat bantuan dari ibu juga gitu. Terima kasih, Bu. Iya. Sama-sama. Nah, sekarang perasaan Delvi gimana nih? Plong, happy? Plong, Bu, plong banget, karena hobi yang Delvi selain dari otomotif itu, Delvi juga kan olahraganya, suka olahraga kayak sepak bola. Ibu tanya, dalam satu hari itu Delvi menerapkan teknik itu tuh berapa kali? Ya, kalau misalkan kepikiran aja sih, Bu, kalau misalkan sehari itu biasanya suka nggak kehitung, cuman sekali, 2 kali, 3 kali mah adalah, Bu. 3 kali kalau misalkan kepikiran, 3 kali langsung aja bantah dengan teknik yang ibu berikan itu, ya udah langsung cek gur gitu, Bu, atau kata bahasa Sundanya langsung paten gitu, Bu. Nah, tapi kesini makin itu nggak makin berkurang gitu deh. Nah, kalau kesini paling sehari juga kadang enggak, Bu. Kemarin enggak, cuman ya kalau selewat aja sih, Bu, kalau misalkan kepikiran. Malahan kalau misalkan udah terbiasa dengan teknik itu, nggak harus ngegunain teknik itu juga udah lupa gitu, Bu. Kayak gitu. Alhamdulillahirobbilalamin, berarti ibu bisa nangkap nih, Delvi sudah bisa menerapkan teknik ini, dan pikiran-pikiran negatif Delvi sedikit demi sedikit, bahkan pada saat satu hari itu Delvi tidak memikirkan hal-hal yang negatif. Iya, Bu. Begitu, alhamdulillahirobbilalamin. Bisa kadang nggak mikirin banget gitu lah, pokoknya cuman selewat doang juga, nggak, kalau misalkan nggak pakai teknik juga udah bisa gitu, Bu. Nggak harus sampai kayak gitu, ya udah weh, cuman selewat doang, udah langsung nggak ada gitu, Bu. Kalau seperti itu, kesimpulan apa yang Delvi dapat dari pertemuan kita kali ini? Ya mungkin pertemuan yang Delvi tangkap dari pertemuan hari ini, apa ya, Bu ya, karena kan Delvi udah bisa move on dari apa yang sudah Delvi lakuin. Terus Delvi juga tahu caranya gimana sih ngebanting pikiran yang jelek itu, ngehapus pikiran yang jelek itu, ngebantah
pikiran yang jelek itu kayak gimana ya. Oke. Contohnya seperti itu, kayak kemarin gitu Bu, udah terjadi. Nah, ya mungkin kedepannya juga bukan masalah tentang trauma Delphi aja. Kalau misalkan ada pikiran Delphi yang jelek juga, ya Delphi nggak akan pasti menggunakan teknik itu juga karena ngerasa nyaman gitu. Mungkin yang terakhir ya terima kasih gitu, Delphi juga tahu gitu. Oke, sama-sama Delphi. Alhamdulillah kalau misalnya Delphi ngerasa nyaman sama teknik ini, terus nanti Delphi terapkan bukan hanya pada trauma Delphi pada saat ini, tetapi pada saat Delphi berpikiran yang irasional, yang negatif gitu. Oke, bisa dipahami Delphi? Bisa Bu. Apa Delphi happy sekarang? Happy banget Bu. Happy. Berarti kalau misalkan berpikiran irasional gini kayak yang berpikiran negatif kan Ibu ya? Oh, kalau misalkan Delphi pengen nembak cewek, Delphi nggak bisa nih, kayak yang gak percaya diri itu bisa nggak Bu? Kayak bisa, yang bisa diterapkan gitu ya. Waduh, Delphi mau nembak cewek nih. Iya, ada pokoknya Bu. Oke. Emang Delphi suka berpikiran netting gitu? Iya, emang dari dulu juga kayak yang bukan cuman trauma, udah lagi kan trauma mah itu mah kejadian yang gila gitu ya Bu ya. Bukan hanya dari percintaan juga, cuman dari tugas juga kayak yang kepikiran yang kayak mau bisa mau sekolah mau naon, udah nggak akan sekolah, nggak akan ngapa-ngapain, nggak bisa. Jadi berpikiran negatif itu kayak yang membuat Delphi kesulitan dalam menghadapi apapun gitu sih Bu. Nah, dan juga pas kemarin juga kan ngerasain kayak gitu pas mau nembak cewek, tapi dengan percaya diri dengan teknik itu, wah Delphi jadi percaya gitu Bu. Berarti Delphi udah paham banget ya? Udah paham banget gitu. Alhamdulillah deh, nanti semoga bisa diterapkan ke depannya entah untuk permasalahan apapun itu, dan kelihatannya Delphi sudah paham, sudah happy dengan apa yang sekarang Delphi lakukan seperti itu. Sekarang oke perasaannya? Iya, makasih ya Bu ya. Sama-sama Delphi. Ya mungkin sekarang sudah biasa mau masuk pelajaran Bu, IPA. Sering nggak lihat waktu kita karena kan memang seru juga gitu Bu. Ya mungkin sekarang kan mataku pelajaran Bu ini Bu apa sih? Bu Risma. Agak sedikit takut gitu Bu. Emang pelajaran apa Bu Risma? Kan IPA. IPA. Gitu. Ya udah Bu. Delphi izin keluar ya Bu, masuk kelas. Ya udah Bu, Delphi pamit ya Bu. Iya, semoga Delphi happy terus ya. Ibu juga ya Bu ya. Sehat selalu. Makasih Bu. Assalamualaikum. Assalamualaikum.